Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu baik saja kan? Mari kita ikuti pembelajaran kita selanjutnya, yaitu pembelajaran daring kelas 4 mata pelajaran IPA bab indera pendengaran manusia. Nah, kita langsung saja. Indera pendengar. Kalian bisa perhatikan pada gambar tersebut. Itu adalah gambar anatomi telinga ya. Nah, telinga dibagi dari 3 bagian, ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Ada daun telinga ya, ada saluran telinga, terus ada gendang telinga, ada tulang-tulang pendengaran, terus ada lingkaran setengah. Nah, apa tuh lingkaran setengah setengah lingkaran, terus ada rumah siput ya, jaringan saraf, dan juga ada tabung Eustachius ya. Nanti kalian akan lebih paham lagi jika saya sampaikan detailnya masing-masing. Kalau ini masih gambar saja ya, gambaran anatomi telinga manusia. Indera pendengar manusia berupa telinga. Telinga merupakan indera pendengar karena dapat mengetahui sumber bunyi ya. Untuk mengetahui sumber bunyi, manusia menggunakan indera pendengar berupa apa? Telinga. Proses terjadinya bunyi hingga terdengar oleh kita dimulai dari adanya sumber bunyi. Bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga bagian luar, yaitu daun telinga. Ini daun telinga ya. Kemudian bunyi masuk ke lubang telinga hingga mencapai gendang telinga. Peristiwa ini membuat gendang telinga ikut bergetar sehingga kita bisa mendengar suara atau bunyi. Kemudian getaran diteruskan ke tulang pendengaran dan sampai ke cairan limpa di dalam rumah siput. Getaran bunyi akan berubah menjadi sinyal saraf oleh rumah siput. Sinyal tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf pendengaran. Otot akan mengartikan sinyal tersebut sebagai bunyi atau suara. Itu adalah proses terjadinya bunyi masuk ke dalam telinga kita sehingga kita disebut bisa dinamakan bisa mendengar atau mendengarkan ya. Pembagian telinga. Telinga dibagi menjadi bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Nah, bagian luar yaitu ada daun telinga dan juga lubang telinga ya. Sedangkan bagian tengah itu ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, gendang telinga, dan juga saluran Eustachius ya. Itu adalah bagian telinga yang luar dan tengah. Dan bagaimana yang bagian dalam? Bagian dalam telinga itu ada saluran setengah lingkaran, rumah siput, dan juga saraf ke otak sehingga bisa sampai ke kita mendengar. Itu ada rangsang di otak juga. Fungsi bagian-bagian telinga. Apa fungsinya? Daun telinga itu berfungsi untuk menerima atau memusatkan bunyi yang masuk ke lubang telinga. Sedang lubang telinga ya dalam ini itu untuk menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Selaput gendang telinga itu berfungsi untuk menangkap bunyi dari dalam lubang telinga. Jadi masing-masing punya fungsi ya. Tadi ada tulang-tulang, ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Nah, itu untuk meneruskan getaran suara yang berasal dari selaput gendang menuju ke telinga bagian dalam. Kan ada 3 tulang-tulang yang jika rumah siput itu ya. Eustachius itu berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Nggak terlalu panas sampai telinga ini gatal. Tapi kalau terlalu rendah suhunya akan kedinginan ya. Rumah siput itu sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang terima lalu diteruskan ke otak oleh saraf. Ada saluran saraf tersendiri dari rumah siput sehingga diteruskan ke saraf otak sehingga kita bisa mendengar entah itu suara musik, suara kendaraan, dan sebagainya. Gangguan indera pendengaran, apa aja kira-kira gangguannya? Jika tidak dijaga dengan baik kebersihannya, telinga dapat terserang penyakit. Salah satunya yaitu congek atau otitis media yang disebabkan oleh bakteri congek, lewong desa, kopoan ya. Bakteri dapat menimbulkan infeksi. Infeksi akan menghasilkan nanah yang berbau tidak sedap. Ya, tadi sebutkan tadi, nanah mendorong gendang telinga. Dorongan nanah itu mengakibatkan gendang telinga pecah. Ya, sehingga pendengaran terganggu, bahkan bisa jadi hilang satu
ngarang karena gendang telinganya pecah. Hati-hati ya kalau bermain nek wong jero-jero kok jadi kaget nih, jadi dor kekaget terus ada sampai gendang telinga pecah atau sobek nggak mendengar itu ya, bahaya itu ya. Nah, demikian tadi pembelajaran KNI, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga ya, jangan lupa untuk berdoa juga ya, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.